Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Charles Jonan sebagai Ketua Departemen Marketplace dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yungki ya. Saya dilahirkan di Jakarta, tinggal di Jakarta 63 tahun ya. Berangkat dari keluarga yang tidak punya ya. Karena bapak saya hanya bekerja di toko ya, jadi gajinya kecil. Rumah saya pun hanya ukuran 4 kali 10 meter ya. Dindingnya bukan dari tembok, dari kayu ya. Dan rumahnya setengah meter di bawah jalan, dan rumahnya plafonnya nggak ada, kalau saya tidur langsung genteng gitu ya. Ketika saya tamat SMA, saya nggak bisa melanjutkan kuliah lagi karena orang tua saya tidak mampu, jadi saya bekerja, diterima di Overseas Express Bank tahun 1979 sebagai clerk, pegawai tata usaha. Kemudian setelah saya bekerja, saya biasa hidup hemat dan sederhana, jadi gaji kecil waktu itu, gaji 20.700 tambah uang makan 1.300 sehari, ya mungkin sebulan 50.000. Kemudian saya bisa melanjutkan kuliah lagi, tapi kuliah di universitas yang tidak punya kampus ya, universitas yang tidak punya kampus. Saya kuliah sampai selesai ya. Tapi pangkat saya tidak naik-naik ya. 11 tahun saya kerja di Overseas Express Bank, clerk terus ya, clerk terus. Beda dengan Pak Yungki ya. Pak Yungki itu presiden direktur ya. Saya clerk. 11 tahun kerja jadi clerk. Pak Yungki bisa bayangin sedihnya bukan main ya. Jadi clerk. Karena jabatannya clerk, ya gaji kecil terus ya. Waktu itu gaji saya mungkin sama uang makan jadi 50.000. 11 tahun kemudian sampai tahun 90, gaji saya baru 350.000 ya. Ada Pakto, bank-bank baru buka. Nasabah saya juga buka bank dan saya diajak. Ya mau aja, tapi saya minta gaji tinggi. Saya minta gaji 1 juta dikasih ya, dikasih. 350 minta 1 juta dikasih. Plus ada uang kesehatan 50.000, jadi gaji saya naik 200% karena dibayar kemurahan ya. Tentu saja saya juga gaji naik 200% sesuai, saya juga mati-matian bekerja. Nasabah saya yang kaya-kaya saya teleponin, kasih bunga lebih tinggi 2% di atas biasa, dia pasti pindah, dia semuanya pindah. Tadi Pak Yongki bilang setahun kemudian loncat jadi kepala cabang ya. Karena sebelumnya ada 11 tahun pengalaman kerja Pak. Ada 11 tahun pengalaman kerja di belakangnya Pak ya. Jadi kepala cabang, gajinya naik lagi ya, gajinya naik lagi. Tapi hidup saya hemat dan sederhana ya. Jadi ada uang, sisanya dibelikan saham. Selalu saya belikan saham ya. Akhirnya tahun 96 saya merasa sudah cukup ya, saya berhenti ya. Jadi sudah 26 tahun saya WFH ya. Dari tahun 96 sampai sekarang itu udah 26 tahun saya WFH. Jadi saya tidak punya kantor ya. Dulu punya kantor, tiap hari ke kantor, ke bank. Nggak punya pelanggan satupun ya. Nggak punya follower satupun, nggak punya karyawan satupun. Saya nggak punya karyawan satupun ya. Nggak punya staf keuangan, nggak punya sekretaris, nggak punya bos satupun, nggak punya partner satupun, nggak punya utang 1 rupiah pun. Jadi saya orang yang tidak punya bisa menjadi seperti sekarang itu tanpa kantor, tanpa pelanggan satupun, tanpa karyawan satupun, tanpa bos dan partner satupun,
tanpa utang 1 rupiah pun. Sekarang saya kerja dulu jadi clerk, sekarang bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya. Orang nggak tahu, taunya Pak Mukmin. Nomor 2-nya siapa? Nggak ada yang tahu kan. Ya. Orang juga taunya MNC, taunya Pak HT. Dia nggak tahu nomor 2-nya siapa. Lokek Hong pemegang saham terbesar nomor 2. Ya. Orang juga nggak tahu siapa pemegang perusahaan pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Taunya Pak Syamsul Nur Salim. Nomor 3-nya juga Lokeng Hong di situ. Ya. Padahal dia tadi nggak punya kantor. Tiap hari WFH di rumah 26 tahun ya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib. Berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Apa yang gak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saya loh. Coba bayangin kalau Pak Yungki presiden direktur, ya bisa seperti ke saya. Lah saya jadi clerk 11 tahun. Ya, bisa seperti itu. Itu karena apa? Karena berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Saya akan memperkenalkan satu orang yang merupakan inspirasi saya dalam berinvestasi ya. Bisa dikeluarkan gambarnya. Orang ini kekayaan namanya Warren Buffett ya. Kekayaannya tembus 100 miliar dolar ya. Dia hanya berinvestasi saham loh, nggak dapat dari tempat lain ya. Nggak jual mobil, nggak buka kafe, nggak sama sekali. Cuman investasi di saham aja. Kekayaannya punya 100 miliar dolar. Kalau kali 15.000 itu 1.500 triliun ya. Mungkin kalau nggak ada dia, saya juga nggak berani loh jadi investor saham. Contohnya nggak ada. Misalnya George Soros. George Soros kan terkenal sebagai spekulan valuta asing. Ada namanya Peter Lynch, fund manager terkenal. Tapi setelah dia nggak jadi fund manager, namanya hilang. Nggak tahu uangnya ada berapa, hilang pokoknya. Cuman satu-satunya ini, kakek yang usia 92 tahun ini ya, dari hanya berinvestasi saham, bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Next, apa sih rahasianya? Ya. Apa sih wisdomnya yang diajarkan? Bisa digedein, ini nih. Ya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Ingat perkataan dia tuh ya, rahasianya. I never invest in anything that I don't understand. Dia bilang never, nggak pernah. Tapi banyak orang investor saham beli, dia nggak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Dia hanya dengar temennya rekomendasi apa dia ikut beli. Ya. Dia hanya dengar tukang pom-pom. Dia hanya dengar influencer. Ya. Biasanya tukang pom-pom influencer itu dia rekomendasi saham-saham yang perusahaan yang jelek dan mahal. Ya. Jadi bisa sad ending. Ya. Warren Buffett tidak demikian, dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, nggak pernah. Bagaimana kita bisa tahu perusahaan yang kita beli? Hanya satu cara, baca annual report. Annual report. Di dalam annual reportnya itu ada direksi dan komisarisnya, ada pemilik perusahaannya, pengendalinya siapa. Ya. Apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas yang kerjanya hanya mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Nanti duit kita bisa habis ya. Yang kedua, dari annual report kita bisa tahu bidang usahanya apa sih. Ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Ya. Yang rugi,
Atau untung juga untungnya kecil, kerjanya capek, profit margin cuma 1%, UMR naik mati deh dia. Ada yang penjualannya 14 triliun tapi profit margin 1,5%. Karyawan 10.000, coba UMR naik. Belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bagus. Bidang usahanya bagus, apa sih yang bagus usahanya? Yang bisa membukukan laba di atas 10 triliun. Saya sebut 2 aja deh ya. Yang bisa membukukan laba di atas 10 triliun. 1 bank. 2 coal mining. Coal mining. Yang lain-lain labanya kecil-kecil lah. Capek. Yang ketiga, dari annual report kita tahu laporan keuangannya ya. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa kasnya, berapa piutangnya, berapa yang macet piutangnya, berapa inventorinya, masuk akal nggak? Jangan-jangan piutangnya, inventorinya pada bodong ya. Kita bisa tahu berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Semua kita tahu. Kita membeli, kita sedang melakukan investasi. Ya. Seperti Warren Buffett katakan, dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Gak pernah, never. Ya, never. Setahu saya mayoritas orang yang beli saham di bursa, mayoritas dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Ya. Next. Warren Buffett bilang, be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Kadang-kadang kata-kata ini gampang diingat tapi dilakukan susah. Ya. Tapi kata-kata ini kalau kita lakukan kita bisa jadi orang kaya. Ya. Kenapa? Ketika orang takut barang-barang semua jadi murah. Ya. Jangan sampai orang-orang takut barang-barang murah kita ikut takut nggak beli, jangan. Coba lihat waktu pandemi. IHSG sekarang 7.000 nih, dia turun ke 3.900. Barang-barang banyak yang murah. Coba kita lakukan, kita beli, kita simpan. Waduh, harta kita naik berlipat-lipat. Ya. Ini juga salah satu wisdom dari Warren Buffett. Ya. Belilah ketika yang lainnya takut. Artinya apa? Dapat barang murah, banyak sekali ya. Next. Apa yang Warren Buffett lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Itu yang dia lakukan loh. I just sit in my office and read all day. Hanya membaca tiap hari di kantornya. Karena saya nggak punya kantor, jadi I just sit in my house and read all day. Beda ya. Saya kan nggak punya kantor, Warren Buffett punya kantor. Tapi dia kerjanya cuma membaca. Apa yang dia baca? Tentu yang dia baca koran. Ya. Yang dia baca annual report, laporan keuangan. Ya. Bukan 1 jam, 2 jam loh, all day. All day ya. Seperti saya. Cuman saya nggak punya office, jadi I just sit in my house and read all day. Jam 6 biasanya saya keluar rumah ambil 4 koran. Saya masih langganan koran. Ya. Orang-orang udah nggak langganan koran, saya masih bayar 685.000 sebulan. Orang-orang udah nggak langganan koran. Saya habis udah baca koran 30 tahun lebih, berhenti gimana ya? Sayang lah. Jadi para wartawan, para jurnalis, dia cari berita. Saya nggak usah cari, saya baca koran aja.
banyak berita-berita berharga yang saya bisa baca dari para jurnalis. Saya juga baca berita-berita dari WhatsApp. Ya. Saya juga mendengar CNBC, Bloomberg. Ya. Saya juga membaca annual report, laporan keuangan. Pulang dari sini langsung baca annual report. Ya. Karena besok mau visit company, kalau nggak tahu repot juga. Ya. Sampai jam 9 selesai, saya lihat monitor saham di rumah. Kalau ada saham yang ingin saya beli, saya melakukan pembelian. Kalau saham saya naik, saya menjualnya pelan-pelan, ya cicil. Beli bisa berbulan-bulan, jual bisa berbulan-bulan karena sedikit cicil, beli cicil, jual cicil. Ya. Jadi harganya tidak bergejolak. Selesai market tutup ketika pandemi, biasa jam 4.15, 3.15 tutup, biasanya saya tidur capek ya. Saya tidur 1-2 jam, kemudian setelah bangun saya mandi makan, kembali membaca. Baca website Bursa Efek Indonesia, di situ ada pengumuman-pengumuman, ya mungkin ada 200-300 pengumuman sehari. Karena setiap perusahaan publik yang mau melakukan corporate action, dia harus lapor ke bursa. Dan bursa munculkan di website Bursa Efek Indonesia, jadi investor di seluruh dunia bisa membaca dalam waktu yang sama. Tidur lagi mungkin jam 11, jam 12, ya rutin setiap hari gitu ya. Seperti Warren Buffett katakan, I just sit in my office and read all day. Next. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130. Kamu nggak perlu jadi seorang rocket scientist. Ya. Investasi itu bukan permainan yang IQ-nya 160 mengarahkan yang pinter ngalahkan yang bodoh, ya, yang lebih kurang pinter. Membeli saham itu cukup pendidikannya tamat SD juga bisa, ya, bisa jadi investor saham yang jago. Kenapa? Beli saham itu cukup lihat price earning ratio, lihat price to book, lihat dividend yield, itu aja. Yang penting kita perlu tamatan SD. Cukup kita tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase, itu aja. Ya. Kalau udah bisa 5 hal itu, udah bisa jadi investor saham yang sukses. Kan tadi Pak Yungki bacain biro data saya, kan saya lulusan fakultas sastra. Ya. Bukan fakultas ekonomi. Ya. Saya harusnya jadi sastrawan. Karena yang wisuda saya Sultan Takdir Ali Syabana. Ya. Dia pujangga baru. Ya. Tapi sama sekali nggak jadi sastrawan, saya jadi investor saham. Dulu saya SMA belajar di IPA. Ya. Saya belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Saya belajar integral, diferensial. Saya tamat SMA 79 loh, sekarang 2022. Berarti sudah 43 tahun saya tamat SMA. Gak pernah satu kali pun saya pakai loh itu. Integral, diferensial. Yang saya pakai cuma tambah, kurang, bagi, kali, dan persentase, itu doang. Jadi pokoknya kalau bisa 5 hal itu, bisa jadi investor saham yang berhasil. Ya, next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya. Katanya pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hai pemain saham yang tidak sabar, hati-hati loh. Uangmu, hartamu bisa pindah ke orang yang sabar.
melalui bursa. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus akan memperoleh cuan yang besar. Sabar itu juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, yang dapat menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ingat apa yang Warren Buffett katakan, bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Dia bilang kami itu hanya berubah sedikit. We continue to make more money when snoring. Kita dapat lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif. Warren Buffett ngorok bisa dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Hebat kan? Dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada dia aktif bekerja. Betul. Karena kalau kita sudah memiliki saham wonderful company, kita melek, terus kita liatin harga sahamnya, bisa terpancing jualan. Kita bisa kehilangan. Kita punya wonderful company. Orang gak tahan lihat sahamnya naik. Tapi orang bisa tahan kalau sahamnya turun. Kalau sahamnya nyangkut, dia baru bisa jadi long term. Tapi kalau sahamnya naik, wah dia gak tahan, pengen jual terus. Makanya Warren Buffett bilang, we continue to make more money when snoring than when active. Kenapa dia ngorok dapat uang lebih banyak? Karena dia punya wonderful company. Bapak Ibu kalau belum punya wonderful company nggak boleh ngorok. Harus kerja keras, dan kerja keras. Nggak punya wonderful company ngorok tambah miskin. Tambah miskin. Kalau nggak punya wonderful company, harus kerja keras, dan kerja keras. Boleh ngorok, harus ngorok kalau udah memiliki saham wonderful company. Next. Wah ini ilmu kelas tinggi ini, tinggi sekali. Ini ilmu saham yang paling tinggi. Padahal kata-katanya sederhana dibolak-balik aja, dia bilang gini. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Jauh lebih baik memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada memiliki company yang biasa-biasa di harga yang murah. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata ini. Saya udah mau stop beli saham yang fair company, stop. Nggak mau lagi. Kalau bisa yang udah ada nih, kalau bisa keluar aja. Nggak mau lagi. Hanya mau pegang wonderful company. Dulu waktu umur Warren Buffett umur 19 tahun, 1939. Dia pernah baca buku judulnya Intelligent Investor. Dia baca buku itu, wah hebat sekali ya pengarang buku ini ya. Siapa sih? Ditulis oleh Benjamin Graham. Dia cari tahu ini di mana dia mengajar. Oh ternyata dia dosen di Columbia University di New York. Warren Buffett itu tinggalnya di Omaha, sebelahnya ada Nebraska University. Dia nggak mau kuliah di sebelahnya.
Dia terbang ke New York, dia cari Benjamin Graham. Setelah dia tamat kuliah, dia belajar discount stock ya, dari Benjamin Graham. Salah satu ilmunya, kalau kamu ada saham yang dijual di harga 2/3 dari nilai buku, udah beli aja. Ya. Company-nya biasa-biasa aja juga nggak apa-apa, beli aja, yang penting diskon. Ya. Di 2/3 dari nilai buku per saham. Tapi ketika dia kenal dengan partnernya sekarang, Charlie Munger, dia belajar dari wakilnya tentang wonderful company. Ya. Nggak mau lagi dia beli company yang biasa-biasa. Ya. Charlie Munger ini wakilnya nggak bisa menggantikan dia. Ya. Warren Buffett sekarang usia 92, wakilnya 98. Ya. Jadi wakilnya nggak bisa gantiin dia. Ya. Jadi 98 masih aktif. Kalau RUPS di Omaha, ya, dia berdua masih tanya jawab 6 jam, ya berdua. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Ya. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika dia hujan emas, keluarkan ember, ya, bukan gayung. Ya. Ketika COVID, ya, 2,5 tahun yang lalu, itu semua orang takut, saham turun sampai IHSG 3.900. Sebetulnya itu adalah hujan emas yang datangnya jarang, ya, yang datangnya jarang. Maka dia bilang, keluarkan ember, ya, ambil semua, kalau bisa uang kita dorong semuanya beliin saham itu, karena kesempatannya jarang. Ya, jangan beli sedikit-sedikit, jangan. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya, Warren Buffett bilang. Hampir semua orang mengatakan di dunia ini mengatakan bahwa membeli saham itu high risk high gain. Ya. Nggak ada orang yang nggak mengatakan ini, beli saham itu high risk high gain. Itu seluruh dunia mengatakan demikian. Ya. Tapi menurut saya, orang yang tahu dia bisa membeli saham-saham yang high risk low gain. Orang yang tahu dia bisa memilih saham-saham yang low risk high gain. Ya. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang baru, dia bisa membeli saham-saham yang high risk low gain. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Orang yang tahu itu dia bisa membeli Mercy seharga bajai. Tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli bajai seharga Mercy. Ya. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau kita membeli Mercy seharga bajai, tentu itu low risk. Hampir kita tidak bisa rugi. Ya. Hampir tidak bisa rugi, hanya kemungkinannya kecil untuk rugi, hanya bisa untung, susah rugi. Ya. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Diversification is protection against ignorance. It make little sense if you know what you are doing. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tidak masuk akal kalau if you know what you are doing, kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Semua pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Masa sih kalau kita ketemu Mercy yang dijual di harga bajai, di dunia nyata nggak ada loh. Ya nggak ada yang orang sebodoh itu yang mau jual Mercy di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak, ya banyak orang yang menjual Mercy di harga bajai. Tapi juga di bursa banyak bajai yang dijual harga Mercy. Ya.
Masa kita ketemu Mercy harga bajai kita belinya cuma 10%, sisanya kita diversifikasi ke tempat lain ya. Beli properti, deposito, beli obligasi, beli emas, beli apa. Apa yang Warren Buffett lakukan ya? Warren Buffett beli satu saham Apple 126 miliar dolar. Perusahaan Warren Buffett, Berkshire Hathaway beli satu perusahaan sebesar 126 miliar dolar saham Apple. Dia ketemu saham bagus, dia dorong semua, nggak pakai diversifikasi. Ya. Kalau kita ketemu Mercy harga bajai, udah sikat aja, nggak usah diversifikasi. Ya. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Yeah. Successful investing takes time. Yeah. Investasi yang sukses itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Yeah. Tentu ketika kita dapatkan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk dia kembali ke harga Mercy, tentu saja itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran buat kita untuk menunggu sampai dia balik ke harga Mercy itu. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ketika ekonomi bagus, semuanya kelihatan bagus, semuanya bagus ya. Bagus, semuanya nggak kelihatan, yang berenang telanjang nggak kelihatan ya. Tapi begitu COVID datang 2,5 tahun yang lalu, baru udah kelihatan siapa yang berenang telanjang ya. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar. Ya. Ketika air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Kalau ekonomi bagus, gak kelihatan, semua cakep-cakep semua. Ya. Next. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Wall Street adalah satu-satunya tempat di mana orang yang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Satu-satunya tempat ya. Ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Saya pernah tinggal dekat Wall Street ya. Di Holiday Inn Wall Street, saya tinggal di situ karena saya pengen tahu tentang Wall Street ya. Saya datang ke Wall Street, terus percis di Wall Street bawahnya ada subway ya. Nggak seperti subway di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, bersih, bagus ya. Sungguh loh, saya begitu masuk saya keluar lagi loh, karena menyeramkan ya subway-nya. Karena subway-nya itu udah berdiri 1 abad yang lalu. Udah kotor, udah karatan. Gedung. Tapi lama-lama saya berani juga ya. Habis saya lihat banyak orang yang naik subway, udah saya naik subway aja deh. Hanya di satu-satunya tempat di Wall Street itu ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Ada orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Gak terbalik. Harusnya yang naik subway itu minta nasihat investasi dari yang naik Rolls Royce. Ya. Terbalik justru. Ya. Jangan sampai kita minta nasihat investasi dari orang yang lebih miskin dari kita. Jangan. Ya. Kalau orang itu lebih kaya dari kita, boleh kita minta investasi. Ya. Jangan minta
nasihat investasi dari orang yang lebih miskin dari kita ya. Di Jakarta juga banyak orang yang naik Mercy minta nasihat investasi dari orang yang naik busway ya. Itu subway ini busway ya. Jangan pernah orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang miskin, jangan ya. Kita hanya boleh meminta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita ya. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Kalau Anda beli dan simpan tidak aktif artinya ya, tidak aktif. Anda akan kaya. Tapi kalau Anda aktif trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Ya. Kalau Anda beli dan simpan tidak aktif, tapi harus wonderful company, bukan perusahaan jelek yang mahal dibeli, makin disimpan makin miskin kita nanti ya. Harus syaratnya harus wonderful company, perusahaan yang bagus dan murah. Kita simpan, kita akan kaya. Tapi kalau kita trading, ya aktif, sekuritas kita yang akan kaya. Ya. Next. If a business does well, the stock eventually follow. Ya, kalau bisnisnya bagus, tentu harga sahamnya akan ikut. Ya. Saya pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya. Oh, saya beli sahamnya murah sekali, cuma 200 per saham. Nilai buku per sahamnya 800. Ya, diskon. Labanya juga besar. Ya. Panin Bank kan labanya besar. PI-nya juga cuma 3 kali, saya beli jadi pemegang saham nomor 2. Wah, ada orang yang bilang, wah itu value trap katanya. Ada yang bilang, wah perusahaan itu nggak bagi dividen. Saya percaya dengan kata-kata ini. Kalau perusahaan kinerjanya bagus, pasti harga sahamnya naik. Ya, betul aja. Saham Panin hari ini pada naik semua, ya. Yang saham saya beli 200, hari ini 500. Ya. Next. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kata Warren Buffett. Pak Rangga baru datang dari Singapura. Ya, dia datang. Terima kasih Pak Rangga. Pagi-pagi dia datang. Kalau Bapak Ibu makan di food court di Singapura, ya, ada bapak-bapak tua umur 70 lebih, ibu-ibu tua di food court itu ngambilin piring. Ya. Umur 70 tahun dia masih kerja terus. Karena dia nggak bisa menghasilkan uang ketika dia tidur. Dia harus kerja terus sampai umur 70 lebih harus kerja terus. Kata Warren Buffett, kalau kita nggak bisa menghasilkan uang ketika tidur, kita harus kerja terus sampai mati. Next. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Kamu harus membaca banyak corporate annual report dan their financial statement. Ini kunci sukses menjadi seorang investor saham. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Kita jangan pakai cara lain. Ikutin Warren Buffett aja. Baca annual report jadi kita tahu apa yang kita beli. Jangan sekali-sekali kita sok pinter. Pakai yang lain, ya, pakai yang lain, cara lain. Jangan. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Ya. Kamu tidak akan memperoleh kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Jangan juga kita bikin kesepakatan, kerjasama dengan orang yang buruk. Ya. Seperti kita membeli
perusahaan publik kalau kita lihat orang yang suka ngambilin uang perusahaan, jangan beli ya, jangan beli. Nanti duit kita akan habis ya. You cannot make a good deal with a bad person ya. Bad person hindari. Next. The best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya. Kalau great company, perusahaan yang hebat itu gets into temporary trouble, ya. We want to buy them when they are on the operating table, ya. Ketika di meja operasi. Ya. Saya pernah membeli saham Indika Energy tahun 2016, ya. Harga batu bara $50, ya. Harga sahamnya turun ke 100. Nilai buku per sahamnya 1.600. Padahal dia perusahaan tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya beli, melakukan order beli. Broker saya MBA, lulusan Amerika. Dia tulus menasihatin saya, bukan menjerumuskan saya, dia tulus. Dia nasihatin saya. Pak, jangan beli tambang batu bara, Pak, masa depan suram. Saya bilang, gak apa-apa, you beli aja. Orang lain mungkin takut kali ya, nurut nasabahnya. Habis dinasihatin, jangan beli, masa kita beli, ya. Apalagi MBA lagi, direktur lagi. Tapi saya bilang, gak apa-apa, you beli aja. Saya beli pelan-pelan, beli. Sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Apa yang terjadi, harga batu bara yang $50, dia naik jadi $100 dan harga sahamnya pun dari 100 jadi 4.500 dan saya menjualnya. Saya untung banyak. Kalau perusahaan lagi temporary trouble tapi mesti great company ya, kita beli bisa cuan besar ya. Next. In the 54 years, Charlie Munger and I have worked together. We have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of others. In fact, this subject never come up when we make decision. Ya, ketika dia dan wakilnya Charlie Munger, dia waktu dia membeli saham itu dia nggak lihat makroekonomi, dia nggak lihat politik, dia juga nggak lihat view dari orang-orang lain, enggak. Dia nggak lihat semua, itu semua diabaikan. Dia hanya lihat kinerja perusahaan itu saja. Ya. Seringkali kita mau beli saham dikaitkan dengan makroekonomi, dikaitkan dengan politik, nanya sana, nanya sini. Ya, saya liatin ada orang mau beli saham bisa nanya ke 10 orang. Ya. Makin nanya, makin mabok dia. Dia lihat tuh, the view of other people. Dia juga nggak lihat pendapat orang. Ya. Next. Habis ya. Iya ini. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih gila lu. Bisa cuan 1.720 triliun dari Apple. Kalau kita buka usaha bakmi bisa cuan nggak 1.700 triliun? Kalau kita buka kafe seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan bisa cuan nggak 1.720 triliun? Nggak bisa. Mau cuan 1.720 triliun hanya jadi seorang investor saham baru bisa. Ya. Warren Buffett umur 92 loh, masih bisa cuan. Bapak-bapak yang lain umur 92 mungkin hidupnya jadi beban buat anak-anaknya. Dia enggak. Investor saham ini bisa cuan 1.720 triliun. Ayo, Bapak Ibu mau usaha apa yang bisa cuan gede? Bikin ayam goreng bisa? Restoran apa ya? Saya kasih tahu ya, KFC udah punya restoran 7
700 lebih restoran di Indonesia. Tahun 2020-2021 rugi. Lihat laporan keuangan KFC. Ya. Si kakek ini bisa cuan 1.720 triliun. Ya. Enak ya jadi seorang investor saham ya. Saya pikir sharing saya sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya.